Tipsnya tentu pewarnaan yang abnormal, ya, yang kita sebut hiperpigmentasi, ya, itu tentu kalau hiper dikurangi supaya tidak hiper. Dengan cara apa? Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum, salam sehat ya untuk semuanya. Ya, senyum-senyum sendiri nih ya. Seneng ya kalau kesehatan gigi dan mulut kita terjaga. Jadi pede gitu bawaannya ya. Tapi ada loh sebagian dari kita yang kurang pede karena warna gusinya kok jadi agak gelap, kecoklatan bahkan menghitam. Waduh, kenapa ya itu? Berbahayakah itu semua? Wah, yuk langsung kita jawab saja di Hi Doc Inna Health bersama saya Dr. Gigi Ahmad Syaifi. Kita awali dengan pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya, "Hai dok, masa kecil gusi saya bagus, warnanya merah muda. Tapi setelah dewasa kok agak menghitam ya. Padahal saya tidak merokok loh. Kenapa ya dok?" Baik, jadi warna gusi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, pertama adalah jumlah dan ukuran pembuluh darah ya di dalam gusi kita. Kedua, tebalnya lapisan epitel, lapisan terluar ya dari gusi kita. Ya. Yang ketiga, keratinisasi dari epitel itu yang mengalami keratin ya. Yang terakhir juga jumlah dari pigmen ya yang mewarnai gusi kita. Nah, terkait dengan warna gusi yang menghitam ini, yang tadinya tidak, itu dipengaruhi oleh pigmen. Jadi ada hiperpigmentasi namanya. Jadi ada pigmen melanin yang berlebihan ya, yang terpapar atau ya, pada gusi kita ya, yang menampakkan pada gusi kita. Memang ya pigmen melanin ini bisa berbeda-beda pada masing-masing ras ya, sehingga kadang-kadang ras tertentu, umumnya misalnya pada orang-orang di Afrika ya, orang-orang yang di Asia Timur itu warna gusinya cenderung lebih gelap, berbeda dengan orang-orang yang di Eropa ya. Di Indonesia itu macam-macam ya, bervariasi. Nah, secara umum warna atau perubahan warna pada gusi kita ditentukan oleh dua faktor, faktor yang eksogen atau faktor yang endogen dan faktor yang endogen. Yang eksogen itu bisa karena rokok, ya, tadi kan disebut tidak merokok padahal, tapi bisa, belum tentu ya. Yang tidak merokok pun bisa terjadi ya, karena pemakaian logam berat ya, atau penggunaan adanya logam berat juga menimbulkan pewarnaan gusi ya, yang menjadi lebih gelap. Yang endogen itu banyak ya, itu karena penyakit sistemik ya, karena kelainan endokrin ya, karena etnis tertentu tadi, ras tertentu, atau karena pemakaian obat-obat tertentu dalam jangka panjang, misalnya obat anti malaria, obat antidepresan yang mengandung trisiklik, itu menurut penelitian bisa menimbulkan perubahan warna pada gusi kita. Baik, kita ke pertanyaan kedua yaitu, "Hai dok, apakah gusi hitam menandakan sebuah penyakit? Atau wajar-wajar saja dan tidak berbahaya?" Betul. Dari segi medis sebetulnya nggak ada masalah gusi berwarna menjadi kecoklatan, menjadi kehitaman, apalagi kalau itu karena faktor endogen ya, karena memang rasnya jadi pigmen warna ya, melanosit ya, melanin ya, itu memang berbeda ya pada ras-ras tertentu, pada ras yang saya sebut tadi, Asia Timur, pada orang Afrika itu kan kemudian menjadi lebih gelap, tidak apa-apa ya. Jadi ini jawabannya tidak ada masalah secara medis, hanya secara estetik memang menjadi sangat terganggu. Apalagi kalau tadinya bagus kemudian menjadi kecoklatan, sangat terganggu. Ini yang dikenal dengan nama hiperpigmentasi atau hyperpigmentation ya. Jadi pigmentasi yang berlebihan ya pada gusi kita. Wajar ya, dan tidak berbahaya sebetulnya ya. Itu tadi hanya secara estetik menjadi terganggu, dan estetik menjadi pertimbangan utama sekarang ini orang datang ke dokter gigi ya, menjadi kebutuhan ya, di luar masalah-masalah yang terkait dengan penyakit.
Kita ke pertanyaan ketiga ya, Pertanyaannya, hai dok, adakah tips agar gusi kita kembali normal warnanya? Ada ya. Tipsnya tentu pewarnaan yang abnormal ya, yang kita sebut hiperpigmentasi ya. Itu tentu kalau hiper dikurangi supaya tidak hiper. Dengan cara apa? Pertama dengan cara dibuang lapisan yang menghitam atau yang coklat itu. Dengan tindakan bedah, macam-macam. Bedahnya bisa menggunakan scalpel, ya pisau-pisau bedah, dengan dikerok begitu, scraping. Bisa menggunakan laser surgery, bisa menggunakan cryosurgery, ya. Dan juga bisa menggunakan bur, ya, di bur-bur tertentu, bur gigi yang tertentu, secara perlahan disentuhkan pada bagian yang coklat itu atau yang hitam sehingga dia terkelupas. Tentu harus dilakukan oleh ahlinya ya, atau orang yang memang berkompeten untuk melakukan itu. Sebetulnya pernah dulu ada saran atau anjuran untuk menggunakan bahan-bahan kimia tertentu, alkohol atau fenol misalnya, tetapi belakangan ini sudah tidak dianjurkan lagi. Jadi bisa ya, hanya memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus datang ke dokter tentu saja yang biasa melakukan ini. Karena itu tadi harus ada tindakan bedah sederhana untuk membuang lapisan yang menghitam atau yang menjadi coklat itu. Oke, sudah kita jawab semua ya pertanyaannya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk share video ini. Saatnya saya, Dr. Gigi Ahmad Syaifi pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Salam sehat, sampai jumpa.